mereka ini bertanya kepada dewa-dewi tarot gitu. Ini kalau penyuluh nggak ikut di situ bisa kacau ini, tidak bisa mewarnai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Apa kabar sobat podcast? Jumpa lagi bersama kami podcast Kemenak Tangsel dalam edisi Ngobrol Santai Ramadan. Dan kali ini kita akan membahas dengan topik bijak menggunakan medsos saat puasa. Untuk itu, kami telah mengundang Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Provinsi Banten, yaitu Ibu Ida Farida SAG. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih puasa? Alhamdulillah. Masih. Oh, tampak ceria ya. Masya Berpuasa Allah. itu harus dengan hati. Wah, ini nanti perlu dikasih tip oleh untuk sobat podcast nih ya, bagaimana puasa. Ini kan kadang bijak menggunakan medsos ya kan. Nanti harus kita buat judul bagaimana tetap cantik atau tetap ceria saat tetap puasa. ceria saat puasa. Bener tips itu ya. Iya bener. Nah ini Ibu Ida, kita sekarang sedang akan membahas bijak menggunakan medsos saat puasa. Ya kalau di luar puasa ya saya tahulah Bu Ida aktivis medsos gitu kan. Dia posting kadang-kadang kalau saya lihat ya teman-teman di baik di Facebook, di Instagram dan media sosial lainnya itu rata-rata kurang bijak. Apalagi kalau di Twitter Bu Ida ya. Ada sebuah ungkapan kalau nggak kuat jangan main Twitter ya gitu ya. Benar. Karena wah luar biasa itu ya. Jadi bagi sobat podcast yang nggak kuat mendingan jangan gabung ya atau mempunyai akun Twitter. Nah, Bu Ida, ini apa yang dimaksud dengan bijak menggunakan medsos saat puasa? Oke. Biar bagaimanapun media sosial ini pastinya tidak akan lepas dari kenyataan dunia sekarang ini ya. Eranya ya. Sudah eranya, mau tidak mau, suka tidak suka gitu kan. Kita terjun langsung, terjun bebas, terjun cantik atau apalah gitu kan di dalam dunia medsos. Nah, dan itu dengan kesadaran sendiri ya. Betul. Makanya itu saya selalu memberi himbauan lah ke teman-teman penyuluh spesial gitu ya, bahwa bagaimanapun ranah publik ini harus kita ambil. Iya. Kita harus menjadi bagian. Turut mewarnai media sosial ini dengan seluruh kegiatan penyuluh yang keren-keren, Om. Iya. Iya kan? Apalagi penyuluh-penyuluh yang ada di antah berantah itu. Kadang saya jujur ya, waktu pada saat teman-teman Pak Kasih gitu, udah Bu Ida ikut lomba penyuluh teladan, saya rasanya nggak pantas, Om Puai. Karena saya paham betul. Setiap saat itu kadang dulu itu teman-teman kalau mereka mau sedang melakukan kegiatan, mereka kadang video call ke saya. Bu Ida, kita nih lagi di sini. Mereka lagi naik getek. Masya Allah. Mereka di motor, mereka video call saya gitu, Om. Yang saya secara pribadi rasanya nggak kehujanan, nggak kepanasan tuh nggak pantas jadi penyuluh itu, teladan itu gitu. Jauh lah gitu ya dengan kinerja mereka itu ya. Kembali lagi, makanya saya menghimbau teman-teman, ayo teman-teman kita turut mewarnai media sosial ini dengan kegiatan-kegiatan kita, di mana kegiatan-kegiatan kita itu kan menjadi fastabiqul khairat, ya kan? Betul. Apalagi penyuluh ini ujung tombak Kementerian Agama. Yang langsung terjun langsung ke masyarakat ya. Betul. Menjadi contoh, oh ternyata penyuluh itu kerjanya seperti ini. Iya kan? Penyuluh itu ada di mana-mana. Dan penyuluh itu biasanya memang giatnya dalam bahasa keagamaan. Itu kan yang pasti ya. Nah, dengan menyasar ini pastinya kita berharap pada saat bulan puasa ini ya teman-teman banyaklah melirik-lirik medsos dari penyuluh kan begitu ya enggak? Iya pastinya lah, pastinya. Jadi maksud saya gunakan medsos ini gitu kan untuk bukan kita pamer sebenarnya ya. Tapi memang ada hal-hal yang harus diinformasikan kepada masyarakat lewat medsos, karena itulah sekarang yang sedang trendy kan gitu ya Bu Ida ya. Makanya kadang saya suka mengangkat gini, antara syiar dengan ria itu beda tipis, Om Bu. Iya. Tapi bagaimana? Sekarang logika sederhananya begini. Kalau kita tidak mau ambil di sana, di ruang publik yang kosong, sedangkan ini menjadi samudra terluas informasi era kini, ini
media sosial akan terisi dengan hal yang negatif, Ya, negatif, iya kan? betul. Siapa yang menonton nanti? Anak cucu kita ke depannya, karena jejak digital ini akan panjang, iya betul. kan? Kalau terisi dengan kebaikan-kebaikan, itulah makanya saya bilang antara syiar dengan ria beda tipis, tinggal luruskan niat kita. Iya. Untuk apa dan bagaimana ke depannya anak cucu kita itu bisa melihat bagaimana indahnya penyuluh agama Islam itu berkarya dan berkreasi di ranah Indonesia tercinta. Ini saya cinta Indonesia, boy. Nah ini tadi ke penyuluh ya. Bagaimana dengan masyarakat umum nih? Oke. Khususnya mungkin penyuluh bisa menjelaskan pada para orang tua, karena kan ini udah udah tanpa batas ya. Betul. Samudra lah yang tadi Ibu Bila bilang itu. Ini bagaimana peran orang tua untuk bukan membatasi ya, Betul. memberi pengarahan pada anak agar bijak menggunakan medsos. Iya. Karena kalau kita kalimatnya membatasi, ini akan ada hal-hal yang Akan dilanggar. terbatas. Iya kan, kita sebagai Betul. orang tua, iya kan, saya selalu gitu sama anak saya dari kelas 5 itu, saya selalu kalau mereka mau pergi dari rumah itu saya selalu bilang, mata mama terbatas. Tangan mama terbatas, telinga mama terbatas, tapi ada yang tidak punya batas, kan begitu ya. Jadi dalam artian kalau kita batasi, itu pasti hanya terbatas kita aja. Ngelihat kita dia takut gitu ya. Tapi bagaimana kalau nge-brainwash dibilang terlalu kasar lah ya Iya. gitu ya. Tapi bagaimana kita memberikan edukasi kepada anak kita betapa pentingnya bijak dalam penggunaan media sosial itu. Karena begini juga Om Poe. Kalau di era sekarang itu memang kalimat ini pas ya, kadang media sosial atau gadget itu akan menjauhkan orang yang dekat dan mendekatkan orang yang jauh. Iya, saya punya teman ya, pernah saya sampaikan juga itu. Jadi dia seorang ayah. Dulu kalau datang itu disambut oleh istrinya, anak-anaknya ayah gitu kan. Betul. Sekarang baru terasa dia ketika pulang anaknya sibuk main HP, tidak menyambut kedatangannya gitu loh. Tuh. Nah ini dia salah didik berarti ya. Nah, dan ini pun laporan ke saya sudah banyak nih Om Boy, bahwa aduh Bu Ida sekarang tuh manggil anak Harus 2-3 kali ya. Bukan 2-3 kali lagi ya. by telepon atau satu. Apa tuh Om Boy? Matikan wifi. Baru keluar dia. Masya. Ya kan? Saking ininya ya susah. Nah, itulah saking media sosial itu, gadget itu memiliki kekuasaan penuh ya terhadap pemikiran. Kan hanya berpikirkan, makanya tadi yang kita bacakan bahwa apa yang kamu baca itu yang akan menjadi samudra berpikirmu, kan begitu. Dan kita kan di medsos itu kita membaca dan akan mengisi otak kita. Dan sekarang faktanya berbicara di masyarakat bahwa pada saat bangun tidur yang kita cari siapa yang pertama? Iya. Bukan siapa ya. Apa kali ya? Apa kalimat yang kita ini? cari itu kan? Apa yang kita cari? Padahal kata Allah, padahal kata Nabi, pada saat kamu bangun tidur, jika kamu ingat Allah, urusan duniamu akan aku urus. Tapi pada saat kamu bangun tidur yang kamu ingat duniamu, kata Allah, Termasuk nyari-nyari HP. nah sampai kamu tidur lagi, urusan duniamu gak akan kelar, kan begitu ya. Makanya ada sebuah ungkapan, orang yang paling penyesalan itu adalah ketika kita lupa ngecas HP di malam hari. Pas dia mau kerja belum dicas ya, lowbat nih. Itu kesel banget itu ya. Sebegitu mengisi pola pikir kita ini ya, jadi itu ya. Betul. Nah sekarang apa ini tipsnya Bu Haji untuk agar kita ini bijak lah menggunakan medsos saat puasa, jangan sampai nanti puasa kita malah sia-sia gitu. Iya. Jadi berpuasa itu kan bukan hanya sekedar menahan makan, menahan minum, ya kan? Berarti kan juga harus menahan Panca indera. Apa yang kita lihat di media sosial, ya kan? Apa yang kita sapa di media sosial, ya kan? Kan sekarang kan menyapa itu bukan hanya pakai cara, tapi jari itu kita bisa menyapa seluruh dunia bahkan, ya kan? Nah, maka itu kita memang harus, selain bijak bermedsos itu satu tipsnya, kita harus bijak juga dalam memilih persahabatan. Pertemanan dalam media sosial. Karena pastinya isi media sosial kita itu yang akan kita lihat adalah orang yang kita follow, kan gitu ya. Iya, follow, yang berteman gitu ya. Pas buka pertama kali udah gosip. Buka pertama kali berita fitnah. Itu akan mengisi otak gitu. Lu apa langkah yang itu? Kalau Bu Ida gimana tuh? Buka HP ini gosip, buka HP ini gibah. Apa?
Kalau saya daripada merusak hati dan merusak pola pikir saya, lebih baik kita blok aja ya. Blok. Maksudnya unfriend lah gitu ya. Unfriend, Unfriend lah gitu kan. Itu kan selesai. Apa istilah sekarang tuh? Apa tuh? Menghapus atau memblok unfaedah ya. Unfaedah. Jadi kita itu pokoknya yang unfaedah mah. Udah ya. Jadi mungkin di Ramadan ini saatnya untuk memfilter. Nah, jadi Ramadan ini tempat atau waktu timing yang pas sekali untuk memfilter siapakah follower siapa follower kita, siapa teman iya kita. kan? Wah, ini nggak kenal postingannya, membawa kebencian gitu kan. Memberi Udah. ujaran kebencian, Blok. ya kan, terhadap pemerintah, terhadap negara. Aduh, ini kan kadang kita masyarakat itu kan suka melihatnya sudah jadi. Ya. Tanpa melihat asbabun nuzulnya. Kadang-kadang yang lebih parah itu hanya membaca judulnya aja, nggak dibaca isinya. Betul. Ya. Cukup dengan judul sudah terpengaruh. Makanya di YouTube itu mereka cuma jual judul tuh, Om. Judul padahal supaya isinya dapat uang mereka ya kan. Iya, padahal isinya nggak sesuai. Isinya nggak sesuai itu. Nah, itulah bagaimana kita cerdas ya. Kita harus cerdas juga bermedsos ya. Memang seperti itu karena memang ada kepentingan duniawi di sana ya. Karena kan sekarang misalnya apalagi sekarang ini lagi ramai juga TikTok. Saya juga bikin nih Om Puai TikTok. Iya. Saya belum nih. Emang anak ya? Betul ya. Jadi nggak boleh promosi nih sebenarnya. Nggak, saya belum tertarik untuk ini loh. Kalau saya mungkin karena sebagai penyuluh gitu ya Om ya. Jadi jiwa saya tuh terpanggil rasanya. Kenapa sih nih TikTok kok jadi viral seperti ini gitu kan? Kita nggak bisa tinggal diam dong. Kalau kita nggak follow, nggak mengikuti, nggak mendalami, kita nggak paham. Betul. Iya kan? Jadi mau tidak mau saya buka akun juga gitu kan untuk TikTok ini. Oh ternyata ya memang kalau kita pelajari, jadi TikTok itu memang dia kan ada logaritmanya ya. Jadi ada perhitungan angka, neraca angka-angkanya. Apa yang kita tonton ya itu yang akan keluar terus. Jadi ya kalau kita nonton, nah ini kembali ke bijak. Kalau yang kita nonton hal-hal yang negatif itu ya akan keluar yang negatif terus tuh di TikTok itu. Oh, itu udah memang sistemnya seperti itu ya. Sistem dia sudah by system. Makanya dia juga kan sekarang positifnya banyak. Orang yang berjualan itu laris manis di TikTok juga. Nah kan kita tinggal apa nih ya kan, yang ada di pola pikir kita. Ini cuma ini yang saya sudah suarakan di mana-mana ya, bahwa di TikTok ini banyak sekali orang yang live 24 jam bisa jadi tuh Om Puai. Bagaimana tarot mereka ini bertanya kepada dewa-dewi tarot gitu. Ini kalau penyuluh nggak ikut di situ bisa kacau ini, tidak bisa mewarnai ya. Iya, 24 jam jadi orang kalau nanya namanya siapa, saya nanya Dihitung bagaimana jodoh saya. Astaga. Bagaimana nasib saya? Bagaimana rezeki saya? Wow, ini musyrik. Aduh. Buka deh Om Buai. Saya kan jadi enggak, saya TikTok tuh yang saya kan biasa dapat kiriman TikTok yang ada orang joget-joget. Nah, karena yang dia tonton yang joget-joget Gitu. terus. Ada yang anfaedah banget itu untuk main-main doang gitu loh. Makanya saya kurang tertarik di situ ya. Jadi awalnya itu ada murid saya yang bertanya kepada saya kan, Bu Ida, saya suka TikTok loh. TikTok sukanya di mana? Itu loh Bu Ida bagian kartu tarotnya. Dan ternyata banyak benernya. Ini anak SMP loh Om Puai. SMP kelas 2. Aduh. Dia jadi teman-temannya itu banyak yang memfollow TikTok ini dengan kartu tarot itu. Jadi mereka tapi beneran yang diungkapkan si Dewa Dewi Tarot itu benar. Itu kan trial and error, ya kan. Cuma kan anak-anak kita dulu yang paham gitu ya. Nah anak-anak sekarang yang memang basically keilmuannya, pengetahuannya tentang agama minim dan tidak ada yang melarang, bisa percaya itu. Mereka menganggap ini benar. Ini saya sudah sampaikan ke BNPT, ke paham radikal, jadi sudah saya sampaikan. Ya mudah-mudahan adalah ya yang memiliki kebijakan dan kewenangan itu untuk bagaimana caranya. Ini kan jadi musyrik gitu aja. Iya, mengarah ke musyrikan gitu kan. Ketika mengakui bahwa orang itu memiliki kuasa seperti Tuhan, musyrik dia. Nah, ya kan? itulah tanpa disadari ya. Betul. Kan? Nah, itulah kembalinya kita memang harus bijak bermedsos. Tapi terlepas dari itu semua banyak poin-poin. Jadi dia jadi hanya alat. Booster lah. Jadi jadi imun booster untuk pemikiran kita juga bagus juga di TikTok itu. Jadi mereka mengambil intisari dari suatu pernyataan, ceramah itu yang bisa
langsung bisa menjadi petunjuk lah kayak kita. Oh begini ya intisarinya, jadi tidak terlalu lama-lama kan begitu. Ya, jadi intinya apa? Ya selain penyuluh, kalau penyuluh udah pasti lah ya. Nanti ya. Jadi khususnya kita ini yang memang mempunyai akun-akun medsos itu, justru harusnya kita gunakan untuk media dakwah syiar ya. Betul. Jangan sampai kita medsos udah ngeluarin pulsa, kuota, rugi pula dapat dosa gitu kan. Dan kalau di medsos itu rata-rata orang pada kepo tuh. Kepo ya, ingin tahu status orang, kemudian timbul netizen. Iya kan? Buzzer. Buzzer yang nggak kuat itu bisa terganggu kan, jadi mentalnya jadi terganggu kan begitu. Nah kembali lagi berarti bagaimana kita nih? Berarti kita harus memposting kan gitu ya. Kita harus memposting sesuatu yang memang kedepannya atau orang yang melihat postingan kita, yang membaca postingan kita itu akan mengikuti kan begitu ya? Mengambil setidaknya menjadi apa ya? Informasi baik ya. Walaupun dia mungkin tidak bisa mengikuti, tapi sebenarnya menjadi informasi yang baik. Jadi kita sebenarnya bisa jadi informan dan karena medsos ini punya jejak digital, itu apa yang kita posting, apa yang kita upload nggak akan hilang. Artinya jadi seperti kayak amal jariah atau dosa jariah. Kan bahaya ya? Betul. Bahayanya kan kalau kita memposting yang dosa, hal dosa itu akan terus ada gitu kan. Akhirnya menjadi dosa jariah. Nauzubillah ini. Apalagi di saat puasa akhirnya itu ya rubah soimin ini kan banyak orang puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Jadi udah betul kata Om Poe bahwa udah habis kuota, buang tenaga, buang waktu, dapat dosa pula kan. Apa faedahnya kan begitu kan? Ruginya apa? Justru bagi orang yang cerdas menggunakan medsos itu untuk menambah pahala dia, memberi manfaat gitu kan ya. Dan orang akan terinspirasi. Kan itu yang pentingnya kan Om ya. Bagaimana dengan postingan seseorang itu orang akan terinspirasi nih. Oh, orang ini keren banget ya. Kayaknya bisa nih juga nih gitu. Bisa nih gitu. Dia aja bisa. Yang tadi nggak kepikiran gitu kan. Itulah butuh apa ya, inovasi ya. Akhirnya nanti kalau lebih lama itu barang siapa yang menunjukkan pada kebenaran mandala ala khairin kalau mislu ajri fafili kan. Kalau kita sudah memberi inspirasi kemudian itu dilakukan oleh yang lain, insya Allah waduh pahala kita dapat kan. Jadi banjir terus ya. Tidak rugi kota. Jadi ladang pahala yang besar dan banyak buat kita kan begitu. Nah ini pun akan itu kembali lagi saya bilang ini akan jejak digitalnya akan dilihat anak cucu kita. Even kita nanti sudah tiada kan begitu ya apa ya. Oh ibu kita, nenek kita, kakak kita dulunya punya aktivitas seperti ini ya. Iya kan? Betul. Pasti dia bisa lihat oh dulu orang tuaku ngelakuin hal ini ya kan? Atau mungkin gini, saya dengar kalimat seperti ini. Jika leluhurmu itu ada di dalam sejarah, maka perjuangkan nama leluhurmu itu ada di dalam dirimu itu sebaik-baiknya. Jadi figur yang baik juga harusnya. Tapi jika leluhurmu itu ada di dalam sejarah tapi dalam catatan yang buruk, perjuangkan bahwa kita menjadi pengganti leluhur itu menjadi orang yang paling baik dan bisa menghapus jejak-jejak leluhur kita yang jelek. Tapi ada satu lagi Om Puai, pada saat kamu leluhurmu tidak pernah ada dalam catatan sejarah, kamu harus menjadi catatan sejarah yang pertama. Wah ini quote yang sangat baik. Nanti saya minta ya untuk diposting ini ya gitu. Iya, jadi kita harus menjadi the first ya. Ya minimal walaupun kita bukan siapa-siapa kan apa ya. Kalau umur kita kan pendek ya, umur kita pendek, tapi orang itu ya umur yang pendek itu bisa menjadi panjang kalau kita meninggalkan bekas yang baik sehingga orang itu ya kayak Soekarno sampai sekarang namanya masih disebut. Ya, betul itu kesalahan. Coba jangan sampai kita dikenang kayak Korun, Firaun gitu kan. Itu yang ada di buku Jawa. Iya, Korun, Firaun ya kan. Mana ada seorang ibu yang punya anak kemudian dinamakan Firaun? Enggak ada cara itu. Ya kan? Betul. Tapi kalau misalnya anaknya ingin dinamakan Ibu Ida Farida gitu kalau misalkan. Aduh banyak banget nama Ida Farida. Nama pasaran ya, nama pasaran. Dari zaman saya SD sampai sekarang jadi penyuluh tetap ada itu. Nah, jadi Ibu Ida bagaimana nih?
bijak menggunakan medsos, kan kita mau tidak mau pasti bermedsos ya. Ya, gitu ya. betul. Jadi artinya minimal kalaupun misalnya kita menggunakan medsos, apalagi sekarang mungkin yang tenar ya WhatsApp ya, ketika kita mendapatkan informasi berita yang belum tentu ya validitasnya itu ya jangan buru-buru di-share ya. Tabayun. Jadi harus dipelajari. Kalau kita tidak yakin kebenarannya, stop sampai di kita. Hanya sampai di kita. Hanya sampai di room chat kita saja. Kalau kita belum yakin kebenarannya. Kalaupun misalnya itu benar, tapi akan membawa efek gerasa gerusu, gelisah, ya kan? Orang banyak, orang lain, sudah stop. Ya kan? Itu kan jadi ladang pahala juga buat kita. Jangan ini malah digoreng. Terus. Tambah minyak goreng mahal. Iya betul. Jadi nggak usah digoreng. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini apa ya, tanpa disadari melakukan hal yang sebenarnya hanya jempol doang gitu. Betul. Tapi dampaknya sangat luar biasa ya. Iya. Makanya saya selalu bilang, handphone ini one touch you can do anything. Betul kan, Om? Betul. Dalam handphone ini kita bisa menonton hal-hal yang tidak baik, bahkan bisa memberikan mudarat yang banyak untuk umat manusia, tapi bisa juga menghasilkan miliaran rupiah dari situ. Betul. Iya kan? Kenapa anak-anak muda sekarang tidak berpikir dengan handphone yang dia miliki gitu kan? Iya. Dia bisa menghasilkan dengan kreativitas dia ya. Betul. Itu. Kreativitas, inovasi yang perlu digali nih ya buat anak muda. Tapi saya juga bukan hanya anak muda saja. Usia-usia saya yang masih muda. Yang masih puber kedua. Jadi jangan pernah berhenti untuk berkreasi, berinovasi, itu nggak ada matinya, karena memang ya kan Ya memang udah anugerah Allah bahwa manusia itu pasti bisa berinovasi. Iya, makanya kan kalimatnya utlubul ilma minal mahdi ilallah Tidak ya kan? ada batasnya. Gak ada batasnya. Kita belajar gak ada batasnya. Kita menerima ilmu gak ada batasnya. Kita memberi ilmu pun gak ada batasnya, kan begitu. Betul. Ya Om Boy. Jadi sepanjang kita hidup ya akan insya Allah memberi kebaikan, membawa kebaikan, dan juga membuahkan kebaikan, bermanfaat buat orang banyak. Sesuai dengan sabda Rasul ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah itu udah the best banget itu hadis ya nggak? Karena kadang itu yang sebenarnya berbuat baik itu kan tidak mesti pakai harta ya kan? Tersenyumlah. Senyum ya. Apa hadisnya itu? Tabassumuka fi wajhi akhika Shadaqah. Shadaqah ya kan? Karena kalau kita pun Tapi jangan gini juga Bu Ida. Ini kadang-kadang orang suka memahami hadis itu. Ayo infak dong, nyumbang. Enggak, aku senyum aja. itu paling. Iya, jadi jangan menggunakan hadis itu untuk jadi pelit bersedekah harta gitu kan. Betul. Karena itu ya tadi, jagalah nafsumu dari 4 keadaan, salah satunya ketika kamu berhemat. Jaga nafsumu dari kikir. Jadi hemat itu bukan kikir. Iya kan? Iya, jangan mentang-mentang hemat sedekah, udah senyum aja sedekah. Nah, ajangnya bulan puasa itu kita menggali potensi sedekah, menggali potensi zakat di situ, di mana pahalanya berlipat ganda gitu ya. Nah, itulah di sinilah momen-momen di mana kita juga bisa mengajak teman-teman kita lewat media sosial. Ya kan? Betul. Yuk bersedekah, kita keluarkan hadisnya, dalilnya ya kan. Kita bikin kanvanya. Kalau penyuluh tuh diajarin kanvanya tuh Om. Oh gitu. Jadi kita bisa tuh berkreasi dengan sense of art kita gitu ya. Bagaimana supaya kita juga tidak dengan tingkah pola laku kita juga, tapi dengan flyer kita bisa tuh menyeru kebaikan lewat flyer kan begitu. Baik Bu Ida, ini menarik sekali ini ya, yang perlu diperhatikan apa nih closingnya, statement closingnya nih untuk bijak menggunakan medsos saat puasa ini. Jadi apa yang kamu baca adalah apa yang akan menjadi pola pikirmu. Pola pikirmu akan melahirkan pola lakumu. Pola lakumu akan melahirkan pola nasibmu. Masya Allah. Ini quote-nya saya minta lagi 2 ya. Untuk saya share di Facebook saya. Baik, Ibu Ida, terima kasih atas kehadirannya di podcast kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat podcast ya, dan semuanya di Indonesia ya. Amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain sesi. Baik sobat podcast Kemenang Tansel yang dirahmati Allah, demikian bincang-bincang kami bersama Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Provinsi Banten, Ibu Ida Farida.
Semoga bermanfaat. Dari kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, saya Azharul Fuad Mahfud bersama Ahmad Rifai undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa esok dengan bintang tamu dan tema yang berbeda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama Om Fuad. هل هلالك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صوم